terkait jalur bersama metabolisme makanan, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan transport elektron. Baik, boleh di next. Teman-teman, kelompok 10 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Yasela Aurelia Azahra. Yang kedua, Wanda Febrianti. Yang ketiga, M. Farden Ramadan. Dan yang terakhir adalah Imelda Felina Subagia. Sebelum memasuki pada materi inti, izinkan kami flashback kembali 4 materi sebelumnya. Jadi, pada metabolisme karbohidrat, ketika kita mengonsumsi karbohidrat, di dalam mulut akan dicerna menjadi maltosa oleh enzim petialin, dan hasil dari metabolisme tersebut adalah glukosa yang di dalamnya yang dilakukan dalam usus duodenum yang akan masuk ke sel dan mengalami suatu proses glikolisis. Hasil dari glikolisis ini adalah asam pirufat, yang dimana apabila situasi dalam sitoplasma itu aerob, maka dipastikan di dalam mitokondria tersebut penuh dengan oksigen. Sedangkan sebaliknya, apabila dalam sitoplasma tersebut anaerob, maka dipastikan mitokondria tidak terdapat oksigen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan pada proses perubahan menjadi asetil CoA pada tahap prasiklus Krebs atau yang disebut juga dengan dekarboksilasi oksidatif. Lalu pada metabolisme lipid, ketika kita mengonsumsi lipid, maka kemudian akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini akan dipecah menjadi asetil CoA melalui proses lipolisis. Sedangkan pada metabolisme protein, ketika kita mengonsumsi protein, maka protein tersebut akan diubah menjadi asam amino yang kemudian akan menjadi asetil CoA yang dilakukan atau diubah dari serangkaian melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Baik, next. Nah, kita mulai memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar mengenai siklus Krebs ini di SMA. Jadi siklus Krebs ini disebut juga dengan siklus asam trikarboksilat atau disebut juga dengan TCA cycle. Kepanjangan dari tricarboxylic acid cycle, yang dimana disebut juga dengan siklus Krebs. Jadi rangkaian siklus Krebs mungkin bisa teman-teman lihat dari device kalian di pojok kiri atas. Tahap awal siklus Krebs ini adalah 2 molekul asam pirufat yang akan dibentuk pada glikolisis, sehingga nantinya akan meninggalkan sitoplasma dan memasuki mitokondria. Jadi sudah jelas siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria. Selama reaksi tersebut, siklus Krebs ini melepaskan 3 molekul karbon dioksida, yaitu 4 NADH dan 1 FADH2, yang dimana dalam FADH2 ini terdapat klavin, adenin, dinukleotida H2, dan 1 energi ATP. Reaksi ini terjadi 2 kali. Kenapa? Karena pada siklus glikolisis, glukosa akan dipecah. Selanjutnya adalah sejarah dari siklus Krebs. Jadi ternyata siklus Krebs ini mempunyai alasan mengapa siklus Krebs ini disebut atau dinamakan dengan Krebs. Jadi siklus ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Krebs pada tahun 1837. Oleh karena itu dinamakan siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat atau trikarboksilat atau dikenal juga dengan siklus TCA cycle.
Oleh karena itu, jalur ini merupakan jalur metabolisme bersama dari berbagai senyawa hasil metabolisme makanan, baik itu katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, maupun protein. Hasil asetil CoA ini merupakan hasil katabolisme lemak dan karbohidrat. Sedangkan kalau pada katabolisme asam amino dan protein, hasilnya adalah oksaloasetat, fumarat, dan aketoglutarat. Lalu seluruhnya ini akan masuk ke dalam daur Krebs atau siklus Krebs yang selanjutnya akan dioksidasi melalui beberapa tahap reaksi yang sangat kompleks menjadi CO2, H2O, dan energi ATP. Kegiatan daur asam trikarboksilat ini terdapat juga dalam sel hewan, tumbuhan, dan jasad remik. Jadi ternyata siklus Krebs ini tidak hanya pada manusia, namun ada juga pada hewan, tumbuhan, dan jasad remik dengan catatan harus dalam keadaan aerob atau terdapat oksigen di dalamnya sebagai metabolisme penghasil energi utama. Jadi jika tidak ada oksigen atau dalam keadaan anaerob, maka dipastikan tidak akan ada siklus Krebs yang bekerja pada organisme tersebut. Bisa di next. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari siklus Krebs atau fungsi dari TCA cycle. Nah, yang pertama, siklus Krebs ini merupakan oksidasi asetil CoA menjadi CO2, H2O, dan energi, yang dimana dalam energi tersebut mengandung 1 mol asetil CoA yang nantinya akan menghasilkan 12 mol ATP. Oleh karena itu, daur siklus Krebs ini banyak melepaskan ion H+ dan elektron yang akan masuk ke rantai respirasi. Lalu, siklus Krebs juga berfungsi sebagai anggota TCA cycle yang bersifat amfibolik, artinya dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi energi atau dapat disintetis kembali menjadi senyawa lain. Lalu, siklus Krebs juga berfungsi sebagai jalur akhir dari oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein yang dimana seluruhnya akan dimetabolisme menjadi asetil CoA dan memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk menghasilkan energi utama bagi tubuh. Selanjutnya, baik, jadi sebelumnya ini ada pendahuluan lagi dari siklus Krebs. Jadi daur Krebs ini merupakan bagian rangkaian proses pernafasan yang sangat panjang dan kompleks, yaitu oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O, serta produksi ATP menjadi energi. Dalam siklus Krebs mempunyai 4 tahap utama, yaitu yang pertama adalah glikolisis oksidasi, yang dimana perubahan glukosa menjadi asam pirufat, dan yang kedua ada konversi pirufat menjadi asetil CoA. Lalu tahap yang ketiga adalah siklus Krebs itu sendiri, dan tahap yang terakhir adalah proses pengangkutan elektron melalui rantai pernafasan atau respirasi yang dirangkaikan dengan sintesis ATP dari ADP atau PI melalui proses fosforilasi yang bersifat oksidasi. Jadi di dalam sel eukariota ini metabolisme asam trikarboksilat atau asam sitrat ini berlangsung di dalam mitokondrion atau mitokondria, yang dimana sebagai enzim dalam metabolisme ini terdapat di dalam cairan matriks dan sebagian lagi terikat pada bagian dalam membran mitokondria. Next. Nah, jadi anggota atau komponen-komponen dalam TCA cycle ini dalam siklus Krebs bersifat amfibolik, yaitu dalam dioksidasi menjadi energi, katabolisme asam amino akan diubah menjadi senyawa TCA cycle
yang kemudian akan menghasilkan energi. Lalu oksidasi beta asam lemak menjadi asetil CoA. Pada senyawa ini akan dirubah menjadi senyawa siklus Krebs dan menghasilkan energi pula. Dan oksidasi glukosa menjadi asam pirufat lalu akan diubah lagi menjadi asetil CoA, dan senyawa anggota siklus Krebs ini lalu akan menghasilkan energi lagi. Jadi dari baik itu metabolisme protein, metabolisme asam lemak, dan metabolisme lipid itu sama-sama mempunyai satu misi, yaitu menghasilkan energi yang dimana serangkaian ini akan melewati siklus Krebs terlebih dahulu. Jadi pada siklus Krebs ini, pada glukosa akan melewati jalur gluconeogenesis dan asam amino akan melewati jalur Krebs juga. Untuk asam lemak akan melewati lipogenesis terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa siklus Krebs itu ada 4 rangkaian. Nah, untuk tahap pertama adalah tahap glikolisis. Jadi, jalur glikolisis itu dapat dihambat juga oleh senyawa tertentu, sehingga jalannya glikolisis ini akan terganggu oleh iodoasetat dengan menghambat aktivitas enzim gliseraldehid atau TRIP, dehidrogenase, dan fluorida yang akan menghambat enzim enolase. Jadi adanya ketiga enzim yang menghambat ini akan mengganggu proses mekanisme jalur glikolisis. Dalam glikolisis ini, energi yang dihasilkan adalah 2 ATP plus 4 ATP plus 2 NADH, yang dimana dalam 1 NADH itu mengandung 6 ATP, sehingga jumlahnya adalah 8 ATP, 8 energi yang dihasilkan. Setelah terbentuk 2 molekul asam pirufat, di dalam sitosol, jika terdapat oksigen atau O2, maka akan dilaksanakan respirasi aerob, yaitu akan diteruskan masuk ke siklus Krebs yang berlangsung di membran mitokondria. Mungkin teman-teman bisa lihat mekanismenya di skema sebelah kiri device masing-masing. Sedangkan bila tidak terdapat oksigen, maka di dalam sitosol tersebut tidak akan terjadi respirasi yang anaerob atau hanya akan menghasilkan alkohol, asam laknat, asam butirat, dan lain-lain tergantung pada organisme penyusunnya. Sehingga reaksi pada glikolisis ini merupakan perubahan secara anaerob yang bersifat spontan dan irreversibel. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif pirufat. Jadi jalur ini merupakan respirasi aerob dan asam pirufat yang masuk ke mitokondria, lalu akan diubah lagi menjadi 2 asetil CoA. Reaksi ini disebut juga dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif, karena di dalamnya terjadi oksidasi dan menghilangkan gugus karboksil menjadi CO2. Mungkin untuk reaksi molekulnya, reaksi kimianya bisa teman-teman lihat di sini. Reaksi ini dikatalis oleh enzim kompleks pirufat DHase, yang dimana koenzim TPP, tiamin pyrophosphate LS2, atau yang disebut juga dengan lipoamida teroksidasi, KOASH, FAD, dan NAD, yang dimana energi ATP yang dihasilkan dalam tahap dekarboksilasi oksidatif pirufat ini menghasilkan 1 mol pirufat yang terbentuk, atau setara dengan 1 ADH, atau setara juga dengan 3 ATP. Jadi dalam setiap 2 pirufat itu mengandung 6 energi ATP.
Selanjutnya adalah tahap siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang dimana siklus intinya. Jadi dalam siklus asam sitrat ini terdapat 8 step. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri lebih jelasnya di device masing-masing. Pada step yang pertama, asetil CoA, hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi akan bertemu dengan oksaloasetat, yang dimana akan dibantu pula dengan enzim sitrat dan disintase menghasilkan asam sitrat melalui reaksi yang bersifat reversibel. Lalu untuk step yang selanjutnya, step kedua, asam sitrat akan diubah kembali menjadi isositrat dengan dibantu enzim akonitase yang bersifat masih reversibel. Dan step yang ketiga, tahap yang ketiga, kemudian isositrat tadi akan diubah lagi menjadi alfa-ketoglutarat dengan dikatalis melalui enzim isositrat dehidrogenase dengan KODHase NAD+ bersifat reversibel. Jadi produk NADH ini akan memasuki transport elektron yang dimana membawa 3 ATP. Selanjutnya memasuki tahap step 4, yaitu ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA dengan dikatalis oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase dengan KODAase NAD+ yang bersifat reversibel, dan hasil NADH ini akan memasuki transport elektron yang membawa 3 ATP tadi. Selanjutnya akan masuk ke step yang kelima, yaitu suknisil CoA akan dikatalis oleh enzim suknisat tiokinase menjadi asam suknisat yang menghasilkan satu molekul GTP atau setara dengan 1 ATP. Jadi 1 GTP itu sama dengan 1 energi ATP yang reaksinya bersifat reversibel pula. Selanjutnya akan memasuki ke step yang ke-7, yaitu step yang ke-6, yaitu suknisat akan diubah menjadi fumarat dengan dikatalis enzim suknisat yang dihidrogenase dengan katalis tadi KODHase FAD yang bersifat reversibel, dan produknya adalah FADH2 yang akan memasuki pula transport elektron dengan menghasilkan 2 mol ATP. Nah, dari suknisat tadi akan memasuki ke step yang ke-7, yaitu fumarat akan diubah lagi menjadi malat yang dikatalis melalui enzim fumarase yang bersifat reversibel, dan malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalis malat yang dibantu dengan katalis malat dehidrogenase dengan katalis KODHase NAD+, sehingga reaksinya bersifat reversibel, dan hasil NADH ini akan memasuki transport elektron pula dan menghasilkan 3 ATP. Jadi siklus ini bisa dikatakan berulang dari yang tadinya dari asam sitrat, lalu ketika melewati serangkaian siklus Krebs akan kembali ke asam sitrat pula. Jadi dari asam sitrat kembali ke asam sitrat lagi. Selanjutnya adalah tahapan rantai fosforilasi oksidasi. Mungkin untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Imelda Felina. Waktu dan layar saya persilahkan. Izin benar. Ibu izin masuk.
dikarenakan ini Zoom-nya tidak unlimited dan dari akademik sudah membuatkan link Zoom-nya baru saja, jadi bisa pindah ke link Zoom dari akademik tersebut, Ibu. Apakah Ibu berkenan? Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Gary. Mungkin teman-teman dan Ibu bisa pindah terlebih dahulu ke link yang telah diberikan oleh akademik. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan di link berikutnya. Terima kasih.